Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Nasana, Prodi Fiaid Al-Qadiri, mata kuliah Tarbiyatul Manaqib, dosen Bapak Fikri, mahasiswa IAI Al-Qadiri 1 Jember. Di sini saya mau menjelaskan tentang sejarah zikir manaqib. Sejarah munculnya zikir manaqib terkait dengan tersebarnya ajaran tasawuf di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kajian sejarah bahwa sejak zaman prasejarah penduduk Indonesia terkenal sebagai jalur perdagangan. Sedangkan pedagang-pedagang Muslim di negara Arab, Persia, dan India berdagang ke Nusantara. Masuknya pedagang India menurut sebagian pengamat bahwa Islam yang masuk ke wilayah Indonesia bukan merupakan Islam yang murni dari Timur Tengah. Besarnya pengaruh Hindu-Buddha sangat melekat di masyarakat Indonesia saat itu sebelum datangnya Islam, sehingga Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia saat itu. Para ulama Jawa mendapat sebutan atau gelar Wali Songo karena dianggap sebagai penyebar agama Islam terpenting di penjuru dunia, terutama Indonesia. Dan para ulama ini memiliki keistimewaan yang lebih mumpuni. Keistimewaan tersebut terletak pada kekeramatan dan ilmunya yang tinggi. Pengertian manaqib dalam perkembangannya, manaqib saat ini lebih identik dengan hikayat seseorang, yaitu cerita tentang sejarah hidup. Di antara fatwa dan ajaran beliau adalah janganlah kamu membangkang dan membuat bid'ah, bersabarlah atas segala apa yang terjadi dengan ridho dan ikhlas menerimanya. Kemudian bukalah mata jasmani dan hatimu lebar-lebar terhadap dunia yang selalu mengecoh. Hadapi dengan hilangkan hawa nafsu, jangan biarkan ajakannya dan membawa ke arah pengabdian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau engkau ditimpa musibah, itu dengan doa untuk menolaknya. Janganlah engkau enggan dan berkeluh untuk menolaknya. Dan jangan menadahkan tangan kepada manusia, dan jangan mengikat diri kepada mereka, karena ibadah dan pertolongannya itu semata-mata karena Allah. Praktek manaqib dalam mengamalkan kegiatan dan bacaan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di pesantren Al-Qadiri 1 Jember dilaksanakan dengan melalui beberapa proses yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu dilandasi dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala irrasul birrasul, semata-mata untuk beribadah dan mencari ridha Allah. Di waktu melakukan permohonan tidak dibenarkan atau tidak dianjurkan untuk meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kan tetapi lebih meminta kepada Allah dengan perantaraan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam melakukan permohonan yaitu di waktu muraqabah kepada Allah, sebaiknya diawali dengan bertaubat atas dosa dari diri kita, dosa-dosa yang sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Karena dengan bertaubat atas dosa kita, khususnya bagian tangan, kaki, mata, telinga, perut, kemaluan, dan lain-lain, karena dosa menjadi penghalang terkabulnya sebuah doa. Dalam melakukan wiritan ini sebaiknya dalam keadaan suci dari hadas dan menghadap kiblat. Dilakukan secara istiqomah, dan tata cara zikir manaqib sebagai berikut.
Pertama, sebelum membaca zikir manakib diawali dengan membaca istighosah. Kedua, sholat sunnah libiril walidain. Ketiga, membaca istighfar untuk orang tua, guru, muslimin muslimat, dan khususnya untuk diri kita sendiri sebanyak 11 kali. Kemudian membaca Al-Fatihah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para alim ulama dan lain-lain. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, lalu sholat sunnah hajat, kemudian melakukan muraqabah diawali dengan tawassul yang dibacakan untuk pemimpin zikir manakib. Kemudian taslim atau ucapan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad diucapkan pada waktu sebelum berdoa memohon hajatnya masing-masing. Dan yang terakhir membaca sholawat dan berdoa untuk diri sendiri-sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.